Recording in progress. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah menginisiasi diskusi kita pada hari ini. Pada kesempatan ini saya didaulat untuk menjadi pembicara kunci salah satu topik yang menurut saya cukup menarik, yaitu soal trafficking dan internet atau cyber trafficking. Perkenalkan, nama saya Ufran. Saya sekarang dipercaya sebagai Direktur Cyber Center for Law Studies di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ada beberapa cakupan pembahasan yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan soal pengertian trafficking, ruang lingkup maupun unsur-unsurnya, kemudian cyber trafficking, ya, relasi trafficking ke cyber trafficking, kemudian bentuk cyber trafficking, kemudian evolusi teknologinya, kemudian nanti saya juga akan menjelaskan soal cyber flow, kemudian yang terakhir nanti soal penanggulangannya. Baik, trafficking in person merupakan transnasional organized crime. Nah, ini maksudnya kejahatan trafficking umumnya dilakukan melintasi batas negara dan dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Namun demikian, trafficking ini terkadang juga dikatakan sebagai hidden crimes, karena seringkali tidak tercatat, tidak dilaporkan, kemudian dia luput dari perhatian para penegak hukum, makanya diistilahkan sebagai hidden crimes. Nah, kemudian soal korban, selama ini ada persepsi yang keliru seolah-olah korban trafficking itu mengacu pada soal perempuan. Kalau mengacu pada data atau estimasi yang dikeluarkan oleh UNODC, jadi semua jenis kelamin, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, di semua umur itu, dari latar belakang sosial apapun, itu bisa menjadi korban kejahatan trafficking. Nah, dari estimasi ini juga diperkirakan sekitar 51% korban itu diidentifikasi adalah perempuan, jadi mayoritas perempuan memang. Tapi sebenarnya itu juga bisa anak-anak yang menjadi korban sekitar 28%, kemudian ternyata juga laki-laki ada 21% yang menjadi korban trafficking. Nah, kemudian dari 51% perempuan yang diperdagangkan tadi, itu ada sekitar 72% itu dieksploitasi di industri seksual atau hiburan malam atau prostitusi. Kemudian itu dari pelaku, siapa pelakunya, itu data juga, menurut data atau estimasi yang dikeluarkan oleh lembaga PBB ini, ada sekitar 63% itu diidentifikasi, itu para pelakunya adalah laki-laki dan 37%-nya itu adalah perempuan. Kemudian persoalannya kemudian melihat trafficking ini sebagai persoalan serius, ada tantangan baru, yaitu penggunaan internet sebagai modus operandi baru. Jadi pada hari inilah kemudian sebenarnya trafficking ini merupakan kejahatan konvensional, tapi dengan menggunakan teknologi ada semacam tantangan baru, bahwasanya platform digital itu digunakan untuk mengiklankan, merekrut, dan mengeksploitasi korban. Jadi dengan penggunaan platform digital ada perubahan lanskap kejahatan atau perdagangan manusia ini. Kemudian dengan perubahan lanskap kejahatan trafficking, kemudian itu juga merubah pola viktimisasi. Jadi pola viktimisasi awalnya mungkin dilakukan secara konvensional, itu direkrut iklan baris di koran-koran, kemudian dengan tipu daya atau merayu korban. Tapi dengan menggunakan sarana teknologi, korban itu viktimisasinya berubah polanya. Nanti saya jelaskan soal ini. Kemudian, apa itu trafficking? Nah, kalau kita mengacu pada secara etimologis, trafficking itu merupakan, atau perdagangan manusia yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini, merupakan istilah dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris, trafficking in person, atau human trafficking, ataupun modern slavery, ataupun perbudakan modern. Ini sebenarnya istilah yang sering kali digunakan secara bergantian. Jadi yang merujuk kejahatan di mana pelaku itu memperdagangkan orang atau mengeksploitasi, mengambil untung dengan mengorbankan orang dewasa atau anak-anak dengan memaksa mereka
untuk melakukan pekerjaan atau terlibat dalam seks komersial. Kemudian ada penjelasan juga yang dikeluarkan oleh UNDOC, ya. Ini kemudian ada Palermo Protocol, kemudian diadopsi dalam pengertian trafficking itu diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, yang dijelaskan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang itu tereksploitasi. Jadi sebenarnya pengertian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini merupakan adopsi dari Palermo Protocol. Nah, jadi dari pengertian ini ada beberapa unsur-unsur konstituen dari trafficking atau trafficking in person itu. Ini sebenarnya kita bisa mengidentifikasi dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, especially women and children. Ini melengkapi konvensi organisasi Organized Crime Convention, the Trafficking in Person Protocol. Jadi ada 3 elemen kunci ketika kita bicara tentang trafficking. Yang pertama itu adalah soal tindakan, ya. Kemudian atau sering diistilahkan itu proses, ya. Kemudian yang kedua itu adalah elemen cara. Kemudian yang ketiga itu adalah elemen tujuan. Nah, secara umum ada beberapa jenis perdagangan orang, ada eksploitasi seksual, prostitusi, kemudian ada pekerjaan paksa, kemudian perbudakan modern ataupun penjualan organ ataupun beberapa tipe eksploitasi lainnya. Baik. Apa hubungan trafficking in person dan cybercrime? Nah, teman-teman harus mengingat bahwasanya trafficking ini merupakan kejahatan konvensional. Ketika kita menyebut trafficking in person dalam konteks cyber trafficking, dalam konteks cybercrime, sebenarnya ini bukan merupakan bentuk baru dari cybercrime, tapi merupakan, atau ketika kita menyebut cyber trafficking, sebenarnya konteksnya adalah computer related crime. Jadi kejahatan konvensional, kemudian dengan sarana teknologi, kemudian menggunakan sarana teknologi atau komputer untuk melakukan kejahatannya. Jadi saya jelaskan pada Anda bahwasanya ketika trafficking dilakukan dengan menggunakan internet, itu namanya disebut cyber trafficking. Jadi cyber trafficking ini sebenarnya, ya, tidak ada teks resmi yang menghubungkan cyber trafficking itu dengan cybercrime itu dengan trafficking in person. Tapi sebenarnya trafficking ini mengacu pada penggunaan ruang cyber untuk merekrut korban, untuk mengiklankan, kemudian iklan jasa korban atau organ korban untuk menarik klien. Jadi sebenarnya saya perlu ingatkan pada teman-teman semuanya, cyber trafficking ini merupakan ketika trafficking itu dilakukan dengan menggunakan internet. Jadi perekrutan korban, perdagangan manusia melalui internet ini sebenarnya bukanlah bentuk baru. Tapi sebenarnya ketika kita menyebut cyber trafficking, yaitu trafficking dengan menggunakan sarana baru yang berupa teknologi atau komputer. Oke. Ada beberapa definisi atau ruang lingkup dari cyber trafficking. Anda bisa menyimak atau penjelasan dari Latonero di 2011. Jadi sementara cara tradisional perdagangan manusia itu tetap ada, teknologi cyber itu memberi para traffickers, ya, itu kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melakukan eksploitasi lebih banyak korban dan mengiklankan layanan mereka melintasi batas-batas geografis. Ini juga ada penelitian atau penjelasan diberikan oleh Grayman, ya, sama Bain tahun 2012. Jadi kedua pakar ini menjelaskan cyber trafficking adalah pengangkutan orang dalam tanda kutip melalui sistem komputer, layanan internet, perangkat seluler, layanan papan buletin lokal atau perangkat apapun yang mampu atau menyimpan atau mengirimkan data elektronik untuk memaksa
menipu atau menyetujui atau untuk tujuan eksploitasi, ya. Kemudian ini eksploitasinya harus mencakup minimal eksploitasi pelacuran ataupun bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan dan penghambaan. Jadi oleh Greimer ini juga dijelaskan bahwasanya pengangkutan orang yang dimaksud ini adalah perekrutan, ya, dalam arti iklan, bujukan, pengangkutan, penjualan, pembelian, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi dengan atau tanpa persetujuan korban. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita merujuk platform digital dan pasarnya, ada evolusi dari trafficking ketika menggunakan sarana teknologi. Ada 3 elemen platform digital yang digunakan atau teknologi yang digunakan itu untuk trafficking. Ketika kita menyebut cyber trafficking itu adalah advertise, recruitment, and then exploitation. Jadi kalau kita melihat iklan advertisement ini, jadi para traffickers ini dengan mudah mendapatkan akses ke kumpulan pelanggan yang meningkat, terutama sex buyers, ya. Jadi penggunaan teknologi itu ternyata memudahkan traffickers. Karena ketika kita menyebut cyber trafficking sebagai genus dari sebagai turunan dari genusnya cybercrime, maka otomatis ada kemudahan ketika melakukan kejahatan ini, ya. Jadi akses kepada pembeli atau sex buyers, kemudian traffickers ini juga dengan mudah menggunakan teknologi internet untuk mengiklankan layanan yang dihasilkan dari hasil eksploitasi terhadap korban. Kemudian ini bisa menyembunyikan layanan, kemudian para traffickers ini juga menggunakan bahasa yang hati-hati, ya, kemudian kode maupun gambar yang sebenarnya cukup menarik calon klien. Kemudian ini iklan ditujukan kepada lingkaran dekat klien, diiklankan melalui platform media sosial, kemudian digunakan untuk iklan ini bisa diakses secara luas. Nah, kemudian penggunaan teknologi dalam bentuk ketiga ketika kita menyebut trafficking itu sebagai cyber trafficking, yaitu berupa rekrutmen, ya. Jadi rekrutmen ini adalah digunakan para traffickers, ya, untuk terhubung dengan korban yang ditargetkan. Jadi kemudian para traffickers ini dengan mudah, ya, bisa saja menghubungi para calon korbannya melalui media sosial, merekrut, ya. Kemudian mereka menggunakan beberapa cara-cara samar untuk bagaimana mereka merekrut korban, misal menghubungi atau melakukan direct message direct messenger kepada korban melalui sosial media. Kemudian ada kalanya karena korban ini terperdaya dan mereka para traffickers itu bisa mengamati mereka secara real time, karena korban ada kelalaian misal mengungkapkan beberapa identitas yang tidak perlu misal di sosial media, atau kemudian bisa jadi juga para traffickers ini juga melakukan iklan untuk menarik minat calon korban. Kemudian traffickers ini juga membentuk strategi perekrutan ini berdasarkan profil online korban, ya. Jadi potensial victim yang kira-kira direkrut oleh para traffickers ini adalah orang-orang yang memang diamati sejak awal itu kira-kira mudah, karena secara kasat mata biasanya para korban atau potensial victim di sosial media itu sering mengungkapkan beberapa sisi pribadi hidupnya. Misal dia kesusahan ekonomi, dia butuh pekerjaan, dia butuh belanja. Nah, dengan cara-cara seperti ini ungkapan seperti itu sebenarnya traffickers dengan mudah untuk menargetkan mereka dengan mengiming-imingi pekerjaan, kekayaan, kehidupan yang glamor dan segala macam, asal para calon korban ini memenuhi keinginan mereka. Nah, kemudian penggunaan teknologi yang ketiga itu yaitu bisa jadi dia eksploitasi berbasis internet. Jadi tidak selamanya dia menjadi kira-kira hanya menjadi sarana. Ternyata juga internet itu bisa digunakan sebagai eksploitasi, tempat untuk melakukan eksploitasi. Jadi ada beberapa korban itu kemudian
dipaksa untuk melakukan beberapa adegan seks ataupun beberapa porno aksi yang dalam bentuk video streaming. Kemudian para penonton dari seluruh dunia ya kemudian bisa menonton mereka yang kira-kira dieksploitasi para traffickers ini melalui basisnya video streaming. Kemudian ini dari data juga yang saya baca gitu atau saya akses oleh UNODC itu rata-rata misal di Filipina ataupun bisa jadi juga di Indonesia juga seperti apa yang diungkapkan oleh Baris Krim Polri bahwasanya penggunaan teknologi ini dalam trafficking ini juga juga terjadi di Indonesia. Jadi internet ini sebenarnya bukan saja digunakan untuk memperdagangkan korban untuk mengeksploitasi mereka, tapi juga misal korban itu dieksploitasi di teknologi cyber ini. Jadi ketika kita menyebut 3 bentuk penggunaan platform digital untuk melakukan trafficking, jadi sebenarnya ada evolusi platform internet yang digunakan. Jadi selama ini ada asumsi bahwasanya ketika kita menyebut cybercrime itu selalu pikiran kita itu akan mengarah pada dark web atau darknet, misal seolah-olah di situ tempat kejahatan itu terjadi atau cybercrime itu terjadi. Tapi sebenarnya kalau kita menyimak kejahatan cyber trafficking itu mengalami evolusi platform internet yang digunakan. Itu bisa dari sosial media, ini bisa lewat Facebook ya. Jadi korban itu dirayu, dijebak ataupun direkrut itu melalui media-media sosial, misal IG, Facebook atau MySpace atau Skype atau WhatsApp gitu. Nah, kemudian para traffickers juga ya, itu terkadang juga menggunakan beberapa situs web ya yang kira-kira itu tempat individu memposting iklan atau menelusuri item atau layanan untuk dibeli atau dijual. Jadi juga dia bisa misal ada beberapa situs-situs yang terbuka ya, itu tempat untuk mengiklankan barang misal atau menjual barang atau memperdagangkan barang. Itu juga ternyata juga para traffickers juga menggunakan itu, tidak hanya sosial media. Kemudian ada yang ketiga juga, evolusi yang ketiga itu atau platform internet yang ketiga itu adalah freestanding web page ya. Jadi ini ke situs web yang dibuat oleh para traffickers ya, yang bukan merupakan bagian dari domain yang lebih besar. Jadi ini semacam situs khusus yang kira-kira mereka bikin atau buat dalam rangka menarik minat, mengiklankan ataupun merekrut ataupun tempat mereka melakukan eksploitasi berbasis internet atau freestanding web page. Nah, ketika menyebut trafficking dalam konteks cyber trafficking, ada geografi baru dari trafficking in person ini. Jadi dengan penggunaan teknologi internet mengalami trafficking ini bisa terjadi dalam arti mempengaruhi lanskap kesehatan ini dari segi kewilayahan. Selama ini kita mengasumsikan ketika kita menyebut trafficking, jadi seolah-olah pelakunya akan datang berhadapan dengan korban, ya, atau potensial victim, kemudian dirayu, dibujuk, kemudian dibawa atau dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, ya. Tapi sebenarnya ketika kita menyebut trafficking dalam konteks cyber trafficking, itu ada perubahan lanskap kejahatan sebagaimana saya ungkapkan di awal tadi. Jadi teknologi internet ini memperluas cakupan geografis operasi para traffickers. Jadi para traffickers ini dia tidak perlu datang ke Indonesia untuk merekrut calon korban di Indonesia. Tapi dengan teknologi mereka bisa melintasi perbatasan maupun lokasi yang sama itu tapi sementara secara fisik dia mengeksploitasi para korban di satu lokasi. Jadi pelakunya traffickersnya bisa di mana, korbannya bisa berada di tempat lain atau yang kira-kira jauh secara geografi. Tapi dengan penggunaan teknologi cyber atau platform digital itu berubah. Nah, ada dua ini yang kemudian diistilahkan dalam cybercrime itu ada soal cyber flow, ya.
Jadi ini arus cyber, ya. Jadi ketika kita menyebut cyber flow, ada pemanfaatan teknologi pada internet yang pelaku perdagangan manusia itu dapat mengatasi jarak geografi dengan menggunakan cyberspace, ya. Jadi untuk menghubungkan diri mereka dengan traffickers dengan para korban atau konsumen dari layanan eksploitatif. Atau juga bisa misal yang awalnya misal trafficking itu memerlukan transportasi, ya. Tapi ternyata gitu platform digital ini merubah segalanya. Kemudian ada yang diistilahkan itu domestic flow dan international flow. Ketika kita menyebut domestic flow, jadi operasi perdagangan orang yang difasilitasi oleh internet itu dapat dibatasi dalam batas-batas negara. Jadi korban itu dapat direkrut secara online dengan eksploitasi yang dilakukan secara offline. Atau penggunaan teknologi internet itu dapat merekrut korban sebagai elemen kuncinya, ya karena kemudian memindahkan korban dari komunitasnya. Nah, cyber flow ini juga bisa mengakibatkan atau menyebabkan selain domestic flow, ada yang namanya juga international flow, ya. Jadi para traffickers itu dapat menggunakan teknologi, ya. Jadi memanfaatkan teknologi internet, mengatasi jarak geografi, ya, dengan menggunakan cyberspace, ya, atau platform digital itu teknologi internet untuk memfasilitasi pergerakan orang antar negara. Jadi kalau yang saya menjelaskan soal domestic flow tadi, berarti dalam batas-batas negara. Tapi ketika kita menyebut atau beranjak ke international flow, ternyata cyberspace itu bisa mengatasi jarak geografi pergerakan antar orang antar negara. Jadi teknologi berbasis internet menyediakan cara yang efisien, nyaman untuk memfasilitasi transfer uang secara internasional maupun perdagangan lintas batas yang difasilitasi oleh teknologi. Ini biasanya juga membutuhkan keterlibatan beberapa pelaku yang terhubung. Ya. Saya lanjutkan. Jadi kalau dari beberapa referensi yang membahas soal cyber trafficking ini, ketika kita menyebut misal siapa para pelakunya. Jadi dari data yang dikeluarkan oleh Europol 2006 tentang report on organized crime yang dikeluarkan pada tahun 2006 oleh Europol ini, ternyata para pelaku atau cyber traffickers ini itu jika dia transnasional organized crime, maka sebenarnya ada beberapa kelompok atau grup kejahatan terorganisir yang bisa dikategorikan ada indigenous groups. Ini kelompok kejahatan terorganisir berdasarkan ikatan tradisional. Bisa mungkin satu wilayah, berasal dari satu wilayah atau satu tempat. Misal kalau yang mungkin yang bisa kita tunjuk ini, misal kalau dari Sisilia, Italia, dalam tanda petik mungkin mereka juga menjadi mafia misal. Kemudian ada grup juga yang kira-kira dia berdasarkan etnis tertentu. Jadi umumnya didominasi etnis tertentu. Ya, misal kalau kita menyebut Yakuza, maka sebenarnya dia pasti Jepang, ya. Ataupun misal kita menyebut triad itu berarti mengacu pada misal Hong Kong ataupun beberapa organisasi kriminal di China misal. Kemudian ada kelompok dinamis. Jadi pelaku atau cyber trafficker ini juga bisa dynamic network ya, ataupun jaringan dinamis. Kemudian ada beberapa kelompok cyber traffickers juga ini sebenarnya juga ada bisa berupa kelompok yang terikat secara organisasi, sangat kaku ataupun dia tidak cair. Jadi dia punya organisasi yang terstruktur, rapi dan sangat strike ya, kaku. Nah, ketika kita menyebut cyber traffickers tadi, jadi internet itu digunakan untuk melakukan perdagangan orang ya, sesuai dengan profil, ukuran kelompok dan tingkat keahlian dunia maya atau cyber expertise dari para pelaku itu sendiri. Jadi cyber traffickers ini itu akan ditentukan dengan berapa jumlah mereka, apa profil mereka, bagaimana keahlian mereka di soal penggunaan platform digital atau di cyberspace. Nah, sebagian besar kasus trafficking ya
kalau yang difasilitasi atau yang dilakukan dalam skala kecil itu biasanya diorganisir oleh kelompok yang kecil. Demikian juga kelompok yang besar itu bisa memperdagangkan korban dalam jumlah yang juga lebih besar. Jadi traffickers yang bekerja sendiri melalui internet itu umumnya merekrut dan mengeksploitasi korban mereka di negara tempat tinggal mereka. Jadi kalau semakin sedikit ya atau traffickers atau trafficker itu sendirian atau tidak dalam jumlah besar, itu biasanya dia tidak sifatnya lintas batas negara, tapi dia akan melakukan eksploitasi di negara tempat tinggal dia sendiri. Kemudian jumlah rata-rata korban yang diperdagangkan oleh kelompok kejahatan terorganisir dibandingkan dengan pelaku kejahatan non terorganisir yang dilaporkan untuk semua bentuk perdagangan. Oke. Nah, tadi saya juga menjelaskan pada Anda soal cyber expert ya atau keahlian cyber. Jadi traffickers itu akan tergantung sungguh pada soal penguasaan mereka akan penggunaan platform digital di dunia maya. Jadi kalau kita saya menjelaskan, jadi tingkat pemahaman komputer antara trafficker satu dengan atau kelompok trafficker yang lain itu berbeda-beda. Jadi penggunaan internet yang tidak canggih itu juga itu tergantung pada sungguh pada traffickers itu sendiri. Jadi teknologi canggih itu memungkinkan para traffickers untuk meningkatkan aktivitas mereka. Jaringan kriminal terorganisir telah berusaha merekrut hackers atau cyber expert untuk mendukung operasi mereka. Karena tidak selamanya misal orang-orang yang menggunakan teknologi itu atau para cyber traffickers yang melakukan cyber trafficking itu memiliki keahlian. Dari riset itu ditemukan bahwasanya mereka berusaha merekrut para hackers atau orang-orang yang ahli di bidang penggunaan teknologi digital. Jadi para traffickers juga ini juga mempunyai kemampuan untuk menghubungkan sarana kontrol korsif itu dengan teknologi digital. Jadi dari laporan yang dikeluarkan oleh Europol maupun UNODC itu digambarkan bahwasanya para traffickers itu mampu mempengaruhi korban, padahal secara geografis itu dia jauh. Jadi seolah-olah korban itu bisa dikendalikan dari jarak jauh, kemudian dia merasa harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh para traffickers. Misal ketika melakukan adegan-adegan seksual, misal, itu bisa jadi traffickers itu ada di negara lain. Jadi ternyata juga beberapa traffickers itu menggunakan media sosial untuk memantau profil korban mereka dan melacak keberadaan mereka. Ada di mana misalnya. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan sosial media, kemudian sering tag lokasi, kemudian share lokasi di mana, kemudian mengadakan live, itu sebenarnya itu juga traffickers akan mampu kira-kira memprofiling calon korban itu seperti apa, ada di mana mereka. Nah, dalam satu kasus sebagaimana yang dilaporkan oleh Latonero juga, korban itu dibujuk untuk pulang dengan pelaku yang ditemui secara online. Dia kemudian dibius dan diperkosa, pelaku kemudian merekam pemerkosaan dan mengancam distribusi sebagai pengaruh untuk memaksa korban melakukan eksploitasi seksual. Walaupun ini sebenarnya bukan kasus yang kita bisa golongkan trafficking. Oke. Jadi secara umum kalau kita melihat pola bahwasanya ada transisi dari trafficking yang dilakukan secara konvensional ke computer related crimes, yaitu cyber trafficking, maka sebenarnya ada beberapa modus operandi. Nah, teman-teman harus ingat bahwasanya modus operandi ini bukan misal sekali melakukan kejahatan itu dinamakan operandi, modus operandinya. Tapi sebenarnya modus operandi itu adalah semacam pola yang kira-kira itu menjadi sesuatu model ketika penjahat itu melakukan suatu kejahatan, dia punya caranya, cara melakukannya seperti apa. Kemudian cara meloloskan, kemudian menghindari alat bukti tidak tertangkap, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan modus operandi. Jadi modus operandi itu bukan sesuatu yang kira-kira melakukan satu kali kejahatan, itu kita katakan modus operandi. Tapi modus operandi itu semacam pola atau sistem yang kira-kira orang itu bagaimana melakukan kejahatan, caranya seperti apa, kemudian menghindari untuk tidak tertangkap, kemudian barang bukti atau bahkan alat bukti itu mereka sudah pikirkan untuk dihindari. Itu sebenarnya
yang dimaksud dengan modus operandi. Secara umum, cyber trafficking itu ada dua modus operandinya. Jadi ada strategi memancing atau phishing strategis ya. Jadi ini rekrutmen aktif, jadi tahan memancing ya. Jadi bisa jadi misal di web atau di sosial media itu kita ditawarkan pekerjaan atau dipromosikan sesuatu. Nah, itu dengan harapan memancing ya para calon korban atau pemeriksa potensial. Nah, kemudian bisa jadi juga di situs-situs ini atau di media sosial itu tiba-tiba muncul tawaran sesuatu atau memposting sesuatu, dan itu Anda untuk kira-kira memancing calon korban agar tertarik. Kemudian ada strategi berburu atau hunting strategis ya. Kemudian ini traffickers juga atau para pelaku perdagangan orang itu dapat secara proaktif menargetkan korban atau klien tertentu dengan strategi yang dapat disebut berburu ya. Jadi ini digunakan untuk mendapatkan akses ke korban dan membangun hubungan dengan pemilik potensial dari layanan eksploitatif. Jadi para pelaku atau traffickers ini sebenarnya dia tidak acak, ya. Dia sebenarnya sudah memprofiling siapa korban, seperti apa kerentanannya. Kemudian saya ceritakan pada Anda tadi, misal korban itu miskin, suka mengeluh, tidak bisa belanja, kemudian dia sering curhat, dia diputusin pacarnya, mau mengakhiri hidupnya. Sebenarnya para traffickers itu kemudian melakukan profiling. Korban ini seperti apa? Apa kerentanannya? Nah, kemudian dari data profiling itulah sebenarnya orang ini para pelaku trafficking ini kemudian dia memilih sasarannya. Jadi dia tidak acak sebenarnya polanya. Jadi viktimisasinya kalau kita melihat misal ada strategi memancing ini bisa dia jadi acak. Dia kalau berburu berarti dia tahu betul siapa yang akan disasar. Apa profilingnya? Dia seperti apa? Fotonya seperti apa? Hobinya seperti apa? Itu sudah ada atau terekam dengan baik. Nah, yang terakhir mungkin nanti kita akan bisa perpanjang di diskusi. Ada soal pencegahan. Nah, kalau kita berbicara tentang pencegahan dalam konteks prevention of crimes, ada dua wacana atau diskursus inti ketika kita bicara tentang prevention of crimes. Ada wacana soal community safety, kemudian ada crime prevention. Ya, jadi ketika kita bicara tentang crime prevention, otomatis kita mengandalkan sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan. Tapi ketika kita bicara tentang community safety, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana seluruh komponen, tidak hanya penegak hukum atau komponen dalam sistem peradilan pidana, tapi pihak-pihak di luar sistem penegak hukum itu atau sistem peradilan pidana itu ikut terlibat. Jadi pendekatannya ada yang formal, ada juga yang melibatkan atau memperluas cakupan pengertiannya itu dengan melibatkan aktor-aktor di luar sistem peradilan pidana atau di luar penegak hukum. Jadi melibatkan masyarakat secara luas. Nah, sebenarnya pencegahan ini juga dalam undang-undang anti perdagangan tindak pidana perdagangan orang itu juga diatur pada bab pencegahan. Jadi melibatkan ada satgas ya yang dibentuk dari level pemerintah daerah, bahkan kepala desa itu juga mempunyai peran untuk melakukan pencegahan terhadap trafficking. Tapi ketika kita bicara tentang cyber trafficking, tentu ini akan berubah. Pola pencegahannya harus seperti apa. Jadi ada beberapa cara yang kira-kira ini ada dua praktik baik yang saya kutip ya, selain kita melakukan sharing knowledge atau berbagi pengetahuan, ada pendekatan interdisipliner juga yang kita harus kedepankan ketika bicara tentang cybercrime atau computer related crimes. Jadi penggunaan teknologi juga ini sebenarnya juga kita melihat bukan hanya sebagai soal para traffickers itu dengan mudah melakukan kejahatan, ya. Tapi sebenarnya dengan penggunaan teknologi ini juga sebenarnya peluang kita untuk menanggulangi atau dengan mudah kita melacak siapa aja penjahat ini atau siapa aja cyber traffickers. Apa saja yang mereka lakukan? Bagaimana cara dia melakukan?
Nah, itu kemudian bisa kita lacak di platform digital juga sebenarnya. Jadi jejak kejahatan itu bisa juga direkam melalui platform digital. Jadi ada praktik baik yang animasi seorang gadis Filipina ya, yang dibuat oleh Tere De Homs ya. Jadi ini kreasi digital untuk mengidentifikasi beberapa pengguna internet itu yang bersedia membayar untuk layanan anak-anak yang diperdagangkan secara seksual. Jadi lewat Tere De Homs ini kemudian dilihat tuh siapa aja pelaku yang mengakses atau bersedia membayar. Kemudian itu di profile, itu kemudian ini pelaku potensial atau potensial offenders. Kemudian ada praktik baik kedua itu adalah yang soal honey trap sites ya. Jadi ini ada situs yang dibuat yang sengaja dirancang untuk menjebak para pelaku trafficking atau pelaku eksploitasi seksual. Itu dirancang untuk menangkap detail IP ataupun kartu pengunjung yang mengunduh gambar. Jadi gambar anak-anak itu kemudian ada para pelaku misal yang kira-kira mengunjungi situs itu untuk melihat apa ada anak yang kira-kira diperjuangkan biasanya mungkin oleh pedofilis ya kepada korban anak-anak. Jadi ini beberapa praktik baik dan tentunya ini diskusi yang akan menarik kalau nanti teman-teman bisa mempertanyakan ataupun memberi beberapa koreksi ataupun catatan terkait dengan presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Demikian Mas Dimas, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup presentasi singkat saya dengan mungkin nanti kita di diskusi akan kita saling berinteraksi ataupun menambah beberapa bagian-bagian yang mungkin menurut Anda tidak begitu spesifik saya jelaskan atau terlewati karena saya ngomongnya terlalu cepat. Demikian Mas Dimas. Atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Salam.